warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di hadis ke-11. Anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syirab فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله أخرجه البخاري. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seorang laki-laki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Abdullah. Dia memiliki lakop julukan yang kurang begitu bagus, yaitu Aba Himaran, himar, keledai. Beliau ini kadang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencambuk beliau karena beliau pernah minum khamr. Maka satu hari dia didatangkan ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicambuk. Maka ada seorang dari masyarakat, salah seorang sahabat yang dah hadir ketika beliau dikisas ataupun dikasih hukuman had. Ya, dia mengatakan, ya Allah laknatlah dia, ya Allah laknatlah dia. Ya, betapa banyak sekali dia didatangkan, dihadirkan untuk dicambuk. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, tidaklah aku ketahui kecuali dia itu sangat mencintai, kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dari lafaz hadis kana yudhiku Rasulullah, ini menunjukkan bahwa samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu indah. Ya, beliau ini sangat toleransi, menjaga toleransi terhadap seseorang. Dalam artian seorang yang melakukan dosa, tidak harus disikapi dengan sikap keras terus-menerus. Kemudian yang kedua, raddu ala man za'ama anna ad-dhahak mutlaqan la yaliqu ahli samti wal wiqar. Bantahan terhadap orang yang mempunyai persangkaan bahwa tertawa secara mutlak itu tidaklah pantas bagi orang-orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Jadi tertawa itu bukanlah suatu hal yang tercela bagi seorang yang memiliki kemuliaan. Yang dicela adalah ketika seorang itu banyak tertawa. Wa fihi anna ghalabat ad-da'abati 'ala ba'dhi nas la haraja fiha idza lam tadamman mahduran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwa dhalika. Mayoritas dari kebiasaan jelek di sebagian manusia, terlebih apabila padanya terdapat hal-hal yang terlarang, suatu hal yang mahduran, sesuatu yang harusnya dihindari, seorang berhati-hati darinya, adalah dari akhlak ghibah, namimah, mengadu domba, atau kesombongan, atau yang semisal dengan hal tersebut. Jadi sebagian manusia itu, kalau kita lihat, tiga hal ini pasti ada pada dirinya, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang ghibah atau namimah, kadang dia sombong. Kemudian la tal'anuhu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Dalam lafaz ini ada
pelajaran al-inkar ala man khalafa manhajal inkar. Mengingkari orang-orang yang menyelisihi metode yang benar dalam mengingkari satu kemungkaran. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencambuk sahabat yang melakukan dosa, yakni minum khamr. Tetapi beliau juga mengingkari orang-orang yang mencela orang yang meminum khamr karena apa? Bentuk ketidakrahmatan mereka terhadap orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia sudah dihukum. Kemudian an-nahyu 'anil la'ni bighairi haqq. Di sini ada pelajaran larangan dari melaknat tanpa hak. Ya, melaknat seseorang secara umum ya kaitannya dengan dosa itu satu hal yang dibolehkan, tetapi melaknat seorang tertentu maka harus dilihat ya, apakah laknat tersebut dibolehkan atau tidak. Ya, termasuk di sini karena tadi si Abdullah tadi, sahabat Abdullah radhiyallahu taala anhu ini, beliau melakukan satu kemaksiatan, tetapi setelah itu beliau bertobat dan dihukum. Tentunya hukuman dan taubat dia itu menjadi penghapus terhadap dosanya sehingga tidak berhak untuk dilaknat. Wa fihi isti'malul hikmah fi da'watil mutalabbis bil ma'siyah. Di sini ada penggunaan hikmah dalam mendakwai orang-orang yang samar terhadapnya dalam kemaksiatan. Jadi ada orang yang mungkin dia kurang begitu paham kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memiliki sikap hikmah, yakni tertawa terhadap Abdullah radhiyallahu taala anhu dan tidak bersikap terus-menerus ketika bertemu dengannya. Wa fi mura'atu ahwalin nas asna inkar alaihim. Di sini ada pelajaran hendaknya seorang memperhatikan keadaan manusia ketika mengingkari mereka. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari seorang sahabat yang melaknat Abdullah radhiyallahu taala anhu, tentunya melihat hal itu bisa menimbulkan fitnah atau tidak. Dan itu adalah hak Nabi karena beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah dan sebagai pemimpin kaum muslimin di waktu tersebut, sehingga hak beliau untuk menegur orang tersebut. Oleh karena itu menegur seseorang karena dia melakukan suatu kesalahan, kadang itu membutuhkan hikmah. Tidak serta-merta misalnya di satu majelis harus diingkari setiap orang yang melakukan kemungkaran, tetapi hendaknya dilihat sisi-sisi lain apakah itu nanti menimbulkan fitnah atau tidak. Kemudian yang berikutnya, yuhibbullah wa rasulah anna mahabbatallahi ta'ala bihaqqin mustazimatin li mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Allah yang benar itu akan mewujudkan kecintaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharusan dia cinta kepada Allah, dia harus juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dzikru ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khair. Di sini dalam hadis ini ada pelajaran boleh menyebutkan kebaikan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Ditarghibihi fi taubah, supaya bisa memberikan dorongan motivasi padanya untuk bertaubat, wali irsyadin nas ila rifqi bihi, dan untuk memberikan petunjuk kepada manusia supaya tetap memiliki sikap lemah lembut kepada orang yang melakukan dosa ataupun maksiat. Tentunya dilihat sisi yang lain, apakah dia kadang ada orang yang harus dipukul, kadang ada orang yang harus nasihati dengan lemah lembut. Maka tentunya di sini setiap orang berbeda-beda. Tetapi secara umum kebanyakan manusia tentunya tidak akan mau ketika dia ditegur di depan orang banyak, dan apalagi dinasihati dengan kasar ketika berada di depan orang banyak. Kemudian yang berikutnya ada mulia asiminus sahibil maksiyah. Hendaknya seorang tidak putus asa dalam menasihati pelaku maksiat, wala takarrara minhul wuqu'u fi dzan, walaupun dia sering terulang padanya dosa. Jadi sering melakukan dosa,
Tetap ini harus